Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Allahumma hdina bil insan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musannif radhiyallahu anhu wa alamu wa asyhadu ikhwan ayyatallahu qulubana wa qulubuhum min bayn silatil ghaflah wa wafaqna wa iyyakum istidad lin-nadr min hadal fani ila hadal baqiyah. Inna min al-abar asya' al-insan amal. Ketahuilah semoga Allah menghidupkan hati kita dan hati kalian di tahun-tahun ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi petunjuk kepada orang yang untuk mempersiapkan berpindahnya kita dari dunia pada akhirat. Sana sesungguhnya yang paling berbahaya kepada manusia yaitu batul amal, yaitu orang yang punya angan-angan panjang, yang merasa istishar tulul baqa fi dunya. Sampai orang yang punya angan-angan panjang itu tulul amal itu, yaitu dia merasa bahwa di dunia ini lama dia. Ini termasuk firqu muslihat. Firqu muslihat itu apa? Yaitu kita merasa di dunia panjang umur, kita masih lama, kita masih sehat, kita masih, ini termasuk tipu daya syaitan agar apa sih? Agar kita ini tidak menunda-nunda amal. Oh, nanti aja akan tahu, saya masih panjang umur, nanti aja ibadahnya, nanti aja ada majelis taklimnya, nanti ada kawan makamnya, nanti aja. Itu yang mengakibatkan orang yang orang yang angan-angannya itu merasa di dunia masih lama. Dan ini bahaya. Ini termasuk kata Nabi, yaitu paling bahaya manusia. Paling bahaya yang tertimpa kepada manusia kalau manusia itu punya angan-angan seperti ini. Muslim merasa dirinya masih panjang umur, atau bisa dikatakan merasa ajalnya masih jauh. Allah Ta'ala. Kemarin yaitu bagaimana Muawiyah memberikan wasiat kepada Yazid. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan meninggal, dan perjanjian awalnya itu kalau Sayyidina Hasan Muawiyah meninggal, maka kepemimpinan pindah lagi kepada Sayyidina Hasan. Tapi ternyata di waktu Muawiyah masih memimpin, Sayyidina Hasan meninggal, diracun oleh istrinya sendiri. Jadi istrinya yang meracun oleh sendiri. Jadi Sayyidina Husain terbunuh, Sayyidina Hasan diracun. Ini anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bunuh bukan orang kafir. Yang bunuh bukan orang kafir. Dan betul-betul. Jadi ini zaman itu, pada zaman itu luar biasa. Ada yang mengatakan istrinya Sayyidina Hasan dibujuk oleh Yazid. Kamu bunuh saja Hasan. Nanti kalau kamu bunuh Hasan, kamu akan aku nikahi nanti. Jadi kebanyakan mereka itu berani berbuat jahat kepada keturunan Rasulullah SAW, kepada cucunya Rasulullah SAW, itu karena dunia.
Nah, kalau mereka betul-betul tahu ini cucu Rasulullah, tidak mungkin mereka berkembang misal imannya mereka. Jadi bukan katakan hubbudutnya Rasulullah, cinta kepada dunia itu sampai berani mentargetkan anak cucunya Rasulullah SAW, membunuh daripada anak cucu Rasulullah SAW. Yazid, ada yang mengatakan versi yang mengatakan Yazid yang bilang kepada istrinya Sayyidina Hasan, kalau kamu bunuh dia, kamu saya nikahi. Ternyata tidak. Setelah Sayyidina Hasan terbunuh, maka dengan racun dari istri tersebut, maka Yazid tidak menikahi daripada, akan sampai diracun berkali-kali Sayyidina Hasan, berkali-kali. Sampai karena kerasnya yang terakhir itu, kerasnya racun itu, dia muntahkan hatinya sebagian keluar karena kerasnya daripada racun tersebut. Jadi Sayyidina Hasan ini luar biasa. Sayyidina Hasan ini dari atas sampai pusar mirip Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah SAW diracun. Siapa? Ya orang Islam. Ya, karena cinta sama dunia, cinta dengan jabatan, dia rela berbuat seperti itu. Maka begitu, kenapa? Karena ada yang mengatakan kalau Sayyidina Hasan meninggal, yang diuntungkan Yazid, berarti sudah tidak ada pengganti sudah. Karena kan perjanjiannya kalau Muawiyah meninggal kembali kepada Sayyidina Hasan. Nah, begitu Sayyidina Hasan meninggal, Muawiyah masih jadi pemimpin, maka yang diuntungkan Yazid, karena dia yang akan menjadi putra mahkota dia sudah. Nah, itu. Jadi akhirnya Yazid memberi Muawiyah, sahabat Nabi SAW, memberikan daripada wasiat-wasiatnya kepada, kalau kamu ketemu ini semua, dijelaskan kemarin itu, kalau siapa Abdullah bin Umar, kamu menghadapi dia, kalau dia berontak, lawan habis dia. Kalau kamu menghadapi siapa Abdullah bin Zubair, kalau dia berontak, bunuh habis dia. Tapi kalau Husain, kalau dia berontak dan dia salah, maafkan. Kenalnya kepada Yazid. Tapi ternyata Yazid tidak menjalankan daripada apa yang disampaikan Muawiyah di Yazid sendiri. Nah, ini kalau orang-orang Syiah, mereka itu menyalahkannya itu, ya berarti Sayyidina Abu Bakar salah, Sayyidina Umar salah, Sayyidina Utsman salah. Kenapa? Karena yang mengangkat gubernur Muawiyah di Syam itu mereka. Kalau ahli sunnah ya enggak, gitu. Karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengangkat Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman mengangkat Muawiyah, jadi ini semua sampai Yazid itu, Muawiyah itu mengangkat anaknya menjadi gubernur, menjadi raja, gara-gara ini tidak boleh seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Yazid, ya Yazid yang bertanggung jawab, bukan ayahnya. Apalagi sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar tidak. Kalau ahli sunnah seperti itu. Makanya akan orang-orang Wahabi beda lagi. Saya melihat satu ulama dari Saudi, jadi dia mengatakan bahwa Yazid itu menjadi raja itu secara syariat, betul. Berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Husain yang berontak. Padahal dia menjadi raja itu tidak itu menyimpang dari syariat, tidak ada musyawarah. Seharusnya kan musyawarah dengan sahabat-sahabat. Di situ ada Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat besar yang lebih layak. Maka itu apa? Bahkan Muawiyah itu banyak memberikan nasihat-nasihat. Kalau kamu menghadapi orang Madinah seperti ini, kamu menghadapi orang-orang Mekah karakternya seperti ini, kamu menghadapi orang Basra karakternya seperti ini, orang Kufah terus. Jadi Muawiyah ini punya pengalaman luar biasa. Dia tahu karakter-karakter, kota ini karakternya seperti ini, kota ini karakternya seperti ini, kota ini kan cara menghadapinya begini, cara menghadapinya begini. Jadi Muawiyah sudah mengajari kepada Yazid, kalau kamu menghadapi mereka seperti ini caranya. Menghadapi orang Madinah seperti ini, menghadapi orang Mekah seperti ini. Kalau nanti itu begitu itu semua, maka
alasan daripada Muawiyah itu ya kemarin tadi ya, yaitu alasan Muawiyah bahwa sudah Yazid layak untuk menjadi raja. Alasan Muawiyah dan didukung oleh penduduk Syam, Syria. Jadi karena Muawiyah itu menjadi gubernur di Syam itu sudah puluhan tahun, jadi kuat ya, maka didukung orang-orang Syam. Ya Muawiyah yang jadi raja, Yazid saja, karena dia apa ya, bisa dikatakan pengaruhnya kuat di Syam. Ya. Dan perlu difahami, Muawiyah orang yang saleh dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Yazid tidak, bukan sahabat Nabi, bukan sahabat Nabi, dan termasuk daripada perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alasan daripada Husain tolak Yazid jelas menolak. Yazid tidak setuju, jangankan sama Sayyidina Husain tidak setuju dengan Yazid untuk menjadi raja. Jangankan Yazid, Muawiyah saja pada waktu itu tidak setuju dengan Husain. Tetapi karena itu keputusan daripada kakaknya Sayyidina Hasan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, tadi lepaskan. Sudah, yang ikuti. Dan selama 20 tahun di bawah kepemimpinan Muawiyah, Sayyidina Husain tidak melakukan apa-apa. Dia ikuti selama 20 tahun. Begitu Muawiyah mengalihkan kepemimpinan kepada Yazid, baru dia gerak. Yang seharusnya itu dengan musyawarah. Menurut Sayyidina Husain seharusnya musyawarah, bukan warisan. Bukan warisan yang nggak bisa dari Muawiyah kepada Yazid, ini nggak bisa. Harusnya dimusyawarahkan sesuai perjanjian antara Muawiyah kepada Sayyidina Hasan, bahwa kalau dua-duanya meninggal, ya musyawarah. Biarkan para sahabat yang mengambil keputusan. Itu. Nah, maka Sayyidina Husain menolak untuk baiat kepada Yazid. Enggak mau saya nggak mau baiat. Ini keberanian ya. Keberanian Sayyidina Husain ini luar biasa. Pada saat itu Yazid dengan kekuasaan yang kuat, tapi dia tetap menolak. Ini daripada, dan menurut daripada Sayyidina Husain, yang lebih berhak menjadi raja itu bukan Yazid, tapi banyak sahabat-sahabat di Makkah yang lebih soleh, lebih taat, lebih luar biasa banyak. Kenapa nggak itu saja? Jadi bukan Sayyidina Husain yang kepingin ya. Sayyidina Husain tidak kepingin itu semua. Maksudnya apa? Musyawarah. Jadi harus kembali kepada musyawarah. Sedangkan di Mekah, Madinah itu sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Ada Abdullah bin Abbas, luar biasa sahabat-sahabat dan senior. Kenapa organisasinya yang bukan sahabat? Tidak setuju. Itu alasan Sayyidina Husain. Pertama, tidak ada musyawarah. Terus kedua, ada yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin. Dan yang ketiga, ya Sayyidina Husain meyakini Sayyidina Husain menganggap mengatakan bahwa Yazid ini orang yang fasik. Orang yang fasik, minum khamr, zina, orang yang hidupnya berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat hidupnya terus bermaksiat. Maka dia nggak pantas memimpin kaum muslimin, tidak pantas memimpin para sahabat. Tapi itu alasan daripada Sayyidina Husain. Maka begitu Muawiyah meninggal, sudah Yazid naik ya. Tanpa persetujuan. Bahkan Muawiyah itu sempat waktu di Mekah itu banyak sahabat yang marah, yang nggak mau pendapat daripada Muawiyah untuk menjadikan anaknya putra mahkota. Sampai Muawiyah meninggal, Yazid menjadi pemimpin. Langkah yang pertama, Yazid meminta baiat. Baiat itu pengakuan dari Sayyidina Husain bahwa dia pemimpin.
Kan jelas Sayyidina tidak bakal mau. Jadi langkah pertama, padahal Muawiyah bilang apa? Kalau dia berontak, lawan. Kalau dia kalah, maafkan. Tapi Yazid enggak, dia enggak berontak sebenarnya. Langsung diminta baiat sebenarnya. Karena dia tahu sebenarnya tidak bakal untuk baiat itu apa setuju dengan kepemimpinan daripada Sayyidina Utsman. Dia enggak mau. Terus dipaksa. Pada waktu itu Yazid di Syam, di Syria, Sayyidina Utsman tinggal di Madinah, yaitu kota apa kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai ada penekanan. Yazid mengutus gubernur, karena dia sudah tidak aja. Gubernur yang di Madinah untuk menyuruh Husain berbaikat kepadanya. Sampai mulai ada tekanan-tekanan. Saya mulai ditekan. Ayo kamu harus bayar, harus kamu bayar. Melalui Yazid menekan melalui gubernur Madinah. Begitu sudah mulai penekanan, maka dipanggil seterusnya. Dipanggil oleh gubernur. Maka begitu dia datang, maka Sayyidina Utsman waktu itu datang dengan beberapa sahabatnya. Beberapa sahabatnya datang, kata Sayyidina Utsman, kalau aku dalam waktu sekian aku tidak keluar, kalian masuk. Jadi Sayyidina Utsman sudah siap sudah. Jadi dia datangi gubernur tadi. Dia datangi gubernur tadi, terus dia sampaikan kalau seandainya ada ribut-ribut, kalian masuk. Berarti aku dalam kondisi yang perang menghadapi mereka. Ya sudah. Akhirnya Sayyidina masuk. Sendiri dia masuk. Sahabat itu nunggu di luar semuanya. Tunggu ada apa-apa dia akan masuk semuanya. Akhirnya Sayyidina Utsman dipaksa untuk bayar. Begitu mulai penekanan daripada itu semua, maka Sayyidina Utsman sempat bangkit dari tempat duduknya dia. Akan melawan daripada mereka. Mereka sempat agak istilahnya menenangkan suasana. Dia bilang, kalian jangan tekan saya, mesti jangan ditekan seperti ini. Kalau memang, maka Sayyidina Utsman punya siasat. Kalau memang saya harus baiat, saya nggak mau sembunyi seperti ini di depan orang banyak. Di depan orang banyak, saya akan baiat. Saya akan baiat. Menyetujui kepemimpinan dia, tapi di depan orang banyak. Jangan sekarang. Oh ya sudah. Begitu dibilang seperti itu, maka mereka agak reda, suasananya agak tenang. Sayyidina Utsman mengatakan kalau memang harus baiat, ya harus jangan seperti di depan orang. Ya sudah, dipikir mau baiat, padahal tidak. Karena Sayyidina Utsman tidak, karena nggak mungkin Sayyidina Utsman akan baiat, karena supaya lepas dari itu dulu. Jadi termasuk siasat daripada Sayyidina Utsman. Udah, begitu keluar dari situ, langsung besok pagi siap-siap semua berangkat ke Mekah. Meninggalkan Madinah, karena sudah mulai ada tekanan dari gubernur melalui Yazid tadi. Harus bayar seperti itu. Akhirnya Sayyidina dan Abdullah bin Zubair begitu tahu. Abdullah bin Zubair ini kan termasuk yang istilahnya yang diberi wasiat sama Muawiyah. Kalau dia berontak, Abdullah bin Zubair tahu kalau Husain dipanggil. Karena begitu Husain dipanggil, Sayyidina Husain dipanggil, maka dia akan dipanggil nanti. Sebelum dia dipanggil, dia hijrah ke Mekah dulu. Jadi tidak mau mereka baiat. Jadi dia dengar Sayyidina Husain dipanggil oleh gubernur Madinah, langsung dia berangkat ke Mekah. Dia berangkat duluan ya, untuk meninggalkan daripada itu. Hanya berangkat dia dan Sayyidina Husain berangkat. Mulailah Sayyidina Husain ke Mekah. Sampai di Mekah, tahu Yazid kalau Sayyidina Husain sampai di Mekah.
dan tidak baik hati di Madinah. Apa kata Yazid? Diutus lagi gubernur yang di Mekah. Tekan Husain untuk bayat sama saya. Jadi memang kondisinya itu bukan Sayyidina Husain mencari musuh, tapi ditekan betul. Padahal Muawiyah sendiri mengatakan kepada Yazid, kalau dia berontak, bukan minta bayat. Sayyidina Muawiyah bukan nyuruh Yazid untuk minta bayat sama Husain, tidak, karena dia sudah tahu, nggak mungkin. Berarti apa yang cari musuh, yang betul-betul menekan Yazid, tekan betul. Apa Sayyidina Husain? Akhirnya sampai ke Mekah. Ke Mekah pun gubernurnya disampaikan, Yazid menyampaikan kepada gubernurnya untuk supaya Husain bayar. Ditekan lagi dia supaya bayar, tetap nggak mau dia. Nah, pada waktu di Mekah mulailah ada surat-surat dari Kufah, Irak. Dari Kufah, Irak. Jadi Sayyidina Ali begitu, karena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu khalifahnya di Madinah ya. Begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, maka itu pemerintahan dipindah ke Kufah sebenarnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mantau. Kenapa pada waktu kematian Sayyidina Utsman itu, sebelum meninggal itu fitnah luar biasa. Kalau dia tinggal di tempat itu terlalu bahaya, maka dia tinggal di kota lain di Kufah untuk memantau Madinah. Jadi Sayyidina Ali pemerintahannya di Kufah, Irak. Yang lain, yang tiga khalifah tadi di Madinah. Tapi Sayyidina Ali di Kufah karena kondisinya tidak mungkin kan. Begitu Sayyidina Ali, Sayyidina Husain di Mekah mulai ada tekanan seperti itu. Lalu ada surat-surat dari Kufah. Ya Husain, kamu datang ke sini. Saya siap dukung kamu. Kita semua baik hati kepada kamu. Akan sampai jumlah yang besar. Surat itu nggak berhenti. Surat itu nggak berhenti. Banyak surat terus untuk ngasih saran kepada Husain. Sini kamu. Karena pada waktu itu yang di Mekah dan di Madinah tidak ada yang istilahnya yang mendukung perjuangan ini seterusnya pada waktu itu. Jadi memang semua tidak ada kekuatan ya, tidak ada kekuatan. Sayyidina Husain sendiri tidak punya kekuatan pada saat itu waktu di Mekah, di Madinah, karena ada punya kekuatan. Yazid kekuatannya luar biasa karena memang dia menjadi raja. Nah, begitu ada surat-surat dari Kufah, Husain, sini kamu. Sini, berangkat sini, kita dukung kamu. Kita baiat sama kamu. Maksudnya mendukung perjuangannya ya. Bukan menjadikan Husain ini menjadi raja, bukan. Mendukung proses. Kenapa? Karena kondisinya Yazid itu tidak sah menjadi raja. Kenapa? Karena tidak melalui musyawarah dia. Sedangkan semua khalifah-khalifah ini musyawarah semuanya. Kecuali Yazid ini ditunjuk oleh Muawiyah, nggak sah sudah. Nah, akhirnya mulai di situ panggilan. Sedangkan di Kufah ini kadang-kadang orangnya ini nggak bisa dipegang janjinya. Jadi dipegang janjinya sampai luar biasa di Irak pada waktu itu luar biasa. Sampai nggak ada istilahnya, sampai sahabat-sahabat itu Abdullah bin Abbas memperingatkan Husain jangan pada ke Kufah. Kamu tahu Kufah ini orangnya ingkar janji mereka ini. Ayahmu Sayyidina Ali bagaimana dia meninggal di sana, bagaimana dia dihianati di sana, dia ingatkan. Tetapi di sisi lain tidak ada yang bisa membuktikan apakah itu betul atau tidak. Maka Sayyidina Husain mengutus sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil untuk berangkat ke Kufah. Kamu berangkat ke Kufah, coba kamu lihat. Betul nggak mereka seperti itu? Betul, mereka ini mendukung perjuangan kita. Jadi bukan asal-asalan berangkat tanpa di. Sayyidina Husain orang yang cerdas, yang pintar luar biasa.
bukan dengan hawa nafsu, tidak. Di sisi lain ini mungkar. Yang mungkar siapa? Raja. Menghadapi raja harus punya kekuatan, dan kemungkinan kekuatannya ada di Kufah. Kekuatannya ada di Kufah, di Irak. Sudah, akhirnya Muslim bin Aqil berangkat ke Kufah. Hampir dukungannya itu luar biasa. Jadi sampai 40.000 ya. Orang-orang yang di toko-toko dari Kufah itu hampir 40.000 toko-tokonya yang mendukung daripada untuk Husain. Sayyidina Husain berangkat ke Kufah dan didukung sama dia. Kalau Sayyidina Husain menolak, sedangkan ini mungkar dan bisa dihadapi dengan kekuatan, maka dia meninggalkan mungkar. Dia akan ditanya nanti ya. Kalau Sayyidina Husain enggak, saya enggak berangkat sudah. Yang sahabat-sahabat yang lain tidak ada dukungan seperti itu. Sedangkan Sayyidina Husain dapat dukungan, walaupun belum bisa dipastikan, tapi kan sudah ada dukungan, sudah ada surat-suratnya mereka. Maka tidak bisa Sayyidina Husain untuk menolak, untuk saya enggak mau. Berarti apa? Dia meninggalkan nahi mungkar. Kenapa? Yazid dalam kondisi mungkar dan bisa dilawan dengan kekuatan dilawan dengan kekuatan. Kekuatannya Sayyidina Husain ada di Kufah dengan tokoh-tokoh itu. Sudah, akhirnya Muslim berangkat ke sana. Begitu Muslim berangkat ke sana, dicek sama dirinya, ternyata luar biasa. Dukungannya di Kufah ini sangat luar biasa. Langsung kirim surat Muslim bin Aqil ini, sepupu daripada Sayyidina Husain. Langsung kirim surat, ya Husain, kamu kesini berangkat kamu di sini. Kita betul, mereka mendukung kamu. Oh ya sudah. Nah di sana itu kan surat itu kan nggak langsung ya, surat nggak seperti HP, telepon langsung selesai. Jadi surat. Jadi prosesnya panjang. Titip orang dulu, nanti orang itu jalan berapa hari itu baru nyampe. Sudah dilihat sampai situ betul bahwa ini orang-orang Kufah mendukung kamu. 40.000 toko mendukung. Maka dengan kabar itu berangkatlah Sayyidina Husain ke Kufah. Pada waktu mau berangkat, dia bilang, Abdullah bin Abbas, ya Husain, ya Husain, dia bilang, kamu tahu Kufah seperti ini, terus diingatkan. Apa kata Sayyidina Husain? Dia bilang, ya Abdullah bin Abbas, aku ini dimanapun, walaupun aku bergelantungan di Ka'bah, mereka akan bunuh aku. Dan Sayyidina Husain tahu bahwa dia akan terburu, tahu. Tapi dia bilang, aku tidak mau darahku tertumpah di haram. Karena ada hadis Rasulullah, nanti ada seseorang yang tertumpah darahnya di haram, yaitu Abdullah bin Zubair, terbunuh di Makkah. Dan darahku, aku tidak mau tertumpah di Makkah. Aku ingin keluar dari Makkah, darahku tertumpah. Kalau begitu. Karena Sayyidina tahu hadis Rasulullah bahwa anakku ini bakal terbunuh, tahu dia. Jadi bukan tidak tahu, jadi lihat keberanian untuk menjemput ajaran. Jadi keberanian yang luar biasa. Maka sampai Abdullah bin Abbas, andai kata dia bilang, Husain, aku bisa tarik rambutmu, aku tuh bunuh di sini. Saking beratnya dia meninggalkan saking beratnya Sayyidina Husain berangkat ke Kufah. Sudah Husain begini dia bilang, katanya, aku yang ngomong, anakku bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Aku yang ngomong sama gubernur Makkah supaya kamu tidak diganggu. Lalu sini sudah, mereka ini walaupun aku bergelantungan di Ka'bah, mereka akan bunuh. Karena dia tahu bahwa dia akan meninggal. Marilah Sayyidina Husain berangkat ke Kufah. Ke Kufah dengan 72 sahabat. Jadi 32 berkuda, 40 jalan untuk
jalan kaki. Nah, jadi bahkan campur ya, 72 ini laki apa anak kecil, perempuan, bukan mau perang. Bukan mau perang. Jadi dibawa semua keluarga-keluarganya. Keponakan Sayyidina Husain, ada sepupunya, ada semua keluarga di sini. Jadi terkumpul semua 72 orang laki, perempuan, anak kecil. Berangkat Sayyidina Husain ke Kufah untuk karena mendapatkan surat dari Muslim bin Aqil bahwa ini aman. Berangkat Sayyidina Husain. Maka pada waktu berangkat alasan Sayyidina Husain kenapa harus berangkat ke Kufah? Karena wajib nahi mungkar. Jadi Sayyidina Husain wajib untuk mencegah kemungkaran Yazid. Sayyidina Husain wajib mencegah kemungkaran Yazid, dan itu tidak bisa dilawan kecuali kekuatan di Kufah. Sahabat-sahabat yang lain tidak punya kekuatan seperti itu. Sayyidina Husain punya dukungan di Kufah. Itu daripada Kufah tersebut. Maka dikatakan bahwa waktu Sayyidina Husain keluar dari Mekah, dia bilang, aku keluar ini bukan karena sombong, bukan karena untuk menghancurkan orang, bukan karena berbuat dolim, karena ini berbuat dolim, tidak. Aku keluar dari Mekah untuk meninggikan syariat yang kakek itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku keluar ini untuk apa? Untuk syariat. Aku keluar ini untuk apa? Untuk li'illah, untuk mengangkat syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengangkat syariatnya kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena ingin jabatan, bukan karena tidak, karena memang tidak sah daripada utus. Jadi ini maka sambil dikatakan bahwa hadis-hadis tentang bagaimana Sayyidina Husain meninggal itu luar biasa ya. Maka ada hadis-hadis Rasulullah SAW. Langkah begitu Sayyidina Husain berangkat ke Kufah, Yazid tahu. Begitu Yazid tahu, apa yang diambil langkah Yazid? Yang pertama, dia kumpulkan, dia jadikan Basrah dan Kufah itu ada gubernur sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi. Itu begitu Yazid suruh dia untuk menghadapi Husain, agak ini cucu Rasulullah SAW. Dia tidak berani. Sahabat, dia tahu sahabat. Maka spontanitas sama Yazid dipecat, diganti siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Yang pada waktu itu Ubaidillah bin Ziyad menjadi gubernur Basrah di kota Irak yang lain. Dijadikan gubernur di Basrah dan juga gubernur di Kufah. Dua merangkapnya. Ubaidillah bin Ziyad ini kejam. Kurang ajarnya ya sih. Sengaja dia berikan gubernur yang kejam untuk menghadapi Sayyidina Husain. Sampai anaknya Yazid yang bernama Muawiyah. Jadi ayahnya Yazid bernama Muawiyah. Dia juga punya anak namanya Muawiyah juga. Dia bilang, wahai ayahku, kata Muawiyah, anaknya Yazid. Dia bilang, kamu ini jadi Ubaidillah bin Ziyad ini menjadi gubernur untuk menghadapi Husain. Kamu tahu dia dikejam luar biasa. Anaknya ngerti, tapi sengaja untuk menghadapi daripada Sayyidina langsung diganti. Langsung diganti. Begitu diganti, ini tulisannya ini. Jadi begitu diganti, maka yang menjadi gubernur Ubaidillah bin Ziyad, seorang yang kejam, bengis, tidak punya hati sama sekali.
untuk menelusuri. Dan Yazid memberikan wewenang penuh kepada gubernur tersebut, Ubaidillah bin Ziyad, apapun keputusanmu saya setuju sudah. Wewenang penuh, ada dosen itu. Mulai begitu dia sudah menjadi gubernur Kufah dan Basra, langsung dia ambil strategis. Banyak dari tokoh-tokoh, yang dulunya mendukung, yang meminta Sayyidina Husain berangkat ke Kufah, langsung dibagi semua sama. Dia bilang, kalian mau apa ini? Dan tidak boleh disini. Langsung dirayu dengan harta. Tinggalkan Husain sudah. Yang asalnya 40.000 orang jadi 12.000 turun. Yang asalnya mendukung Sayyidina Husain 40.000 orang menjadi 12.000. Terus menurun. Sampai Ibnu Ziyad mencari Muslim bin Aqil. Karena ini utusannya Sayyidina Husain, sepupu dari Sayyidina Husain. Mana ini? Cari sama dia. Sampai dia mempengaruhi orang-orang yang mendukung Sayyidina Husain, terus sampai merosot sampai sisa 300 orang. Dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih bisa begini. Kok apa kalian dukung Husain? Dukung kami pemerintah. Ini dia dikasih sampai menurun sampai 300 sampai habis dari dukungnya sama sekali. Dan Muslim bin Aqil ketangkap. Begitu ditangkap Muslim bin Aqil, dimasukkan penjara. Dia bilang, Muslim di penjara nangis. Muslim bin Aqil. Kata Ibnu Ziyad, wahai Muslim, kamu ini katanya berjuang. Kok menangis? Kenapa kamu? Takut mati kan? Karena akan dihukum mati. Jadi Muslim ini akan dihukum mati. Dia bilang Ibnu Ziyad, dia bilang aku tidak takut mati. Aku menangis ini bukan karena aku takut mati. Yang aku pikirkan sekarang ini, aku sudah kirim surat sama Husain bahwa di sini banyak pendukungnya, ternyata tidak sekarang ini. Husain sudah berangkat. Sayyidina Husain sudah berangkat. Jadi Sayyidina Husain itu berangkat tanggal beda sehari. Sudah begitu di penjara, maka Muslim ini berakhir kepikiran, ini Husain jangan berangkat sudah. Karena ini akan menghadapi orang yang kejam ini, bengis ini, Ibnu Ziyad ini. Akhirnya di waktu di penjara, dia ada satu penjaga. Dia bilang, wahai penjaga, apa kamu nggak punya keimanan sedikit saja? Ini anak cucu Rasulullah SAW. Kalau dia berangkat ke sini dalam kondisi menghadapi Ibnu Ziyad ini bahaya. Apa kamu nggak ada sedikit saja keimanan cinta sama Rasulullah SAW? Ini cucunya ini. Terus maksudnya gimana? Tolong ini surat berikan ke Husain. Bahwa saya sampaikan Husain jangan berangkat ke Kufah sudah. Yang asalnya 40.000 habis sudah. Akhirnya sama penjaga ini ya sudah sih. Ya, pasti sudah jalan. Akhirnya jadi Sayyidina Husain berangkat tanggal 8 Dzulhijjah dalam umur 60 tahun. Bukan muda, 60 tahun sebenarnya. Nanti kita lihat bagaimana perangnya Sayyidina Husain. Umur 60 tahun. Kita ini 40 tahun sudah sakit ini kaki. Ini 60 tahun Sayyidina Husain. Luar biasa perangnya. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah berangkat. Muslim bin Aqil tanggal 9 Dzulhijjah. Seharinya setelah itu dihukum mati. Tapi suratnya sudah disampaikan ke penjaga tadi dan digantung di tengah-tengah pasar.
Semua orang lihat. Jahatnya, kejam luar biasa. Ibnu Ziyad itu. Jadi sudah dipengaruhi semua, bahkan sampai mempengaruhi tokoh-tokoh itu. Ibnu Ziyad itu merangkul istri-istri mereka. Kamu saya kasih harta, suami jangan boleh dukung musik. Anaknya, kamu panggil ayah kamu, jangan mau dukung musik. Kamu saya kasih hadiah. Jadi sampai caranya itu mengharapkan segala cara supaya dukung musik habis. Berangkat Sayyidina Husain. Berangkat Sayyidina Husain tanggal membujuk tokoh-tokoh yang 12.000 sampai turun terus dan sampai menjadi 300 orang saja. Itu daripada Sayyidina Husain mulai. Sayyidina Husain tak tahu apa. Sayyidina Husain tak tahu kalau ini Sayyidina Hakim sudah dibunuh, sudah digantung, tak tahu, berangkat dia. Beda sehari saja. Begitu surat sampai, dia berangkat, begitu mau berangkat ke tengah-tengahnya, besoknya sudah. Jadi hampir berapa? Kalau misal 8 Dzulhijjah, kejadiannya kan 10, hampir sebulan ya. Itu bisa 27 hari lah perjalanan itu. 27 hari. Kejadian perangnya itu 10 Muharram. Jam 9 berapa? Selesai. Mantap ya saya. Itu sih kita. Maka mulailah Sayyidina Husain berangkat dengan perempuan. Ini kita sikat sudah apa? Mulailah Sayyidina Husain berangkat dengan anak perempuan, laki, anak-anak Sayyidina Husain namanya Sukaina, Fatimah, itu masih anak-anaknya. Bahkan saudaranya Sayyidina Husain Zainab. Ini nanti Zainab ini luar biasa, berjasa luar biasa Zainab. Saudara Sayyidina Husain, anak Siti Fatimah. Anaknya Siti Fatimah yaitu Hasan Husain Zainab. Maksud daripada berjasa luar biasa Zainab. Nanti kita lihat kita berangkat Sayyidina Husain mulai dalam perjalanan, mulai dari Mekah, mulai berjalan. Di tengah-tengah jalan, Sayyidina Husain ketemu seorang penyair yang cinta kepada Ahlul Bait Nabi SAW. Namanya Farzah. Farzah ini seorang pecinta Ahlul Bait Nabi SAW, cinta sama Rasulullah SAW. Cintanya luar biasa. Di tengah-tengah jalan, Sayyidina Husain tanya, di mana kabar orang Kufah? Apa katanya Farzah? Qulubuhum ma'ak wa sayfuhum alaik. Dalam bahasa Arab itu, hati mereka ini cinta sama orang. Tahu kehormatan kalian. Mereka ini tahu bahwa kalian ini cucu Rasulullah SAW. Tahu mereka. Tapi pedangnya mereka di atas kalian. Cinta bunuh kami. Maka bahasanya hatinya mereka cinta, tapi pedangnya di atas kalian. Ini kadang-kadang kita mikir juga bingung. Kok bisa cinta membunuh? Karena jabatan dunia. Orang kalau sudah cinta sama jabatan, cinta sama dunia, walaupun cucunya Rasulullah pun dia bisnis semuanya. Maka saya katakan orang-orang yang menghina habaib sya'ani, hampir kejadiannya seperti ini. Tidak mungkin kalau tanpa ini terulang. Kayak gini ini sering bisa dikatakan ada, mungkin bisa jadi setiap zaman. Tidak ada debat, tidak berani lari. Ya. Ini kan berarti menunjukkan seperti ini. Jadi Farzah sudah mengingatkan ya Husain, qulubuhum, hatinya mereka sama kamu, cinta sama kamu luar biasa, tapi pedangnya di atas kamu dia. Maksudnya apa? Dia akan bunuh walaupun dia cinta. Ya, kejamnya. Orang itu kalau membunuh seseorang bisa kena kebencian, dendam. Ini tidak cinta membunuh. Ini kejadian-kejadian seperti ini luar biasa. Mulailah berangkat Sayyidina Husain terus berangkat. Sampai mulai mendekat. Begitu dekat Kufah, baru surahnya Muslim bin Aqil
yang diberikan oleh kepada penjaga penjara tadi sampai ke Husain. Dilihat, ya Allah, meninggal, ya mati. Apa kata Sayyidina Husain? Dia bilang, wahai kalian, keponakanku, anak-anakku, kembali kalian. Kembali kalian. Lihat ya, Sayyidina Husain kecintaannya kepada keluarga kalian. Dia bilang, kalian kembali. Kembali kalian ke Mekah. Yang dicari mereka ini aku. Biar aku hadapi sendiri. Biarkan aku menghadapi mereka sendiri. Lalu apa kata keponakannya, kata keluarganya, ya Husain, la Aisyah, ya Husain, la Aisyah ba'da muslim, la Aisyah ba'da muslim. Wahai Sayyidina Husain, gimana? Kami nggak bisa hidup tanpa Muslim. Muslim bin Aqil, Muslim bin Aqil sudah berkorban nyawanya, terus kita mau berhenti, kata dia. Nggak, lanjut, kata dia. Sayyidina Husain, kalian ini menghadapi orang yang jumlahnya luar biasa, katanya. Sayyidina tahu menghadapi itu pemerintah besar. Saya bilang, kalian tidak akan bisa pulang, sudah kalian tidak. Dia bilang, kami tidak akan pulang sampai selesai masalah. Dan buat apa kami hidup kalau kami menjadi pengecut? Buat apa kami hidup kalau kami biarkan saudara kami Muslim bin Aqil berkorban nyawanya untuk kita semua? Kecintaan di antara keluarga ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang sudah, tetap mereka belajar. Mulailah. Begitu sudah mulai perjalanan, mulai kelihatan. Jadi mereka disambut oleh tentara-tentara Ibnu Ziyad, gubernur. Tahu sudah dalam perjalanan ini, jemput. Begitu Sayyidina Husain melihat, jadi saking banyaknya mereka itu seperti pohon kurma, penuh luar biasa. Sayyidina Husain melihat, Sayyidina menghindar. Terus dikejar sama mereka, terus menghindar. Sampai digiring oleh komandan mereka. Jadi ada komandan, ada panglima. Digiring Sayyidina Husain. Sampai di mana? Sampai di satu kota, satu tempat namanya Karbala. Sayyidina Husain tanya, tempat apa ini? Apa nama tempat ini? Karbala, ya Husain. Apa kata Sayyidina? Karbun wa bala. Karbun itu kesedihan dan bala, musibah. Ini tempatnya pun artinya kesedihan dan musibah. Sudah kita di sini sudah. Jadi begitu melihat itu tetap digiring sama mereka sampai di pojok ini, istilahnya digiring sampai di tempat yang itu. Lalu dikepung. Sayyidina Husain dikepung oleh pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya deh. Ayahnya Umar ini panglimanya, panglima daripada Ibnu Ziyad, Abdullah bin Ziyad, yang ngepung Sayyidina Husain. Siapa Umar ini? Anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang mubasyir bil jannah. Ayahnya diberikan kabar gembira oleh Rasulullah bahwa al-jannah. Ayahnya. Anaknya yang ikut andil dalam peperangan melawan Sayyidina Husain. Maka Umar langsung timbullah di situ perkumpulan, di situ perundingan. Dengan apa perundingannya? Mulai berunding di situ. Jadi nggak asal perang ya, berunding dulu. Nggak ada. Kalau nggak ada jalan keluar, nah, di situ begitu mulai ada perundingan. Apa perundingannya antara Umar
insaf bil waqas dengan sebenar khusus. Yaitu insya Allah besok kita jelaskan di tempatnya. Jadi insya Allah besok insya Allah mulai perundingan dan mulai sampai peperangan itu sebelum. Dan insya Allah besok sudah agak lebih awal, jadi kita bisa lebih tuntaskan, selesaikan kalau ini bisa diselesaikan. Lihat, jadi lihat bahwa anak dan sahabat pun ya bisa terpengaruh karena apa? Jabatan, karena dunia. Sudah kalau dunia tega sudah. Maka dikatakan Rasulullah, cinta kepada dunia sumber dari malapetaka. Gak kenal cucu Rasulullah, gak kenal ini, gak kenal ulama, gak kenal. Sudah kalau dia lebih cinta dari dunia dan ini sudah selesai. Maka ini nanti mudah-mudahan jadi satu ibarat, jadi satu pelajaran buat kita ke depannya harus betul-betul cinta di dunia ini, cinta dunia ini dikikis. Tapi kita utamakan Allah dan Rasulnya. Kita cintai dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa zayyina bil hamdi wa akrimna bit taqwa wa jannah. اللهم ارحم النبي محمد سيدنا والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ada yang mau tanya?